Pagi yang sunyi, udara masih dingin, cahaya matahari baru saja menyentuh bumi. Kau membuka mata, tapi jiwamu masih berat. Ada luka, ada kegelisahan, ada pertanyaan yang tak pernah selesai. Mengapa hidup terasa kosong? Mengapa rezeki terasa menjauh? Mengapa doa yang kau panjatkan seakan belum terjawab? Aku tahu rasa itu. Rasa terjebak dalam lingkaran yang sama, hari demi hari, tanpa perubahan berarti. Seperti berjalan di jalan panjang, gelap, tanpa tanda arah. Kau mencoba tersenyum, tapi di dalam hati ada gemuruh yang kau sembunyikan. Kau berusaha tegar, tapi saat malam datang, air mata itu jatuh tanpa suara. Dan mungkin ada suara kecil di dalam hatimu yang bertanya, apakah aku bisa berubah? Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Atau inikah takdirku selamanya? Pertanyaan itu adalah pintu. Kau berdiri di depan pintu kehidupanmu sendiri. Satu langkah saja bisa mengubah segalanya. Tapi mengapa begitu sulit melangkah? Karena pikiran kita sering dikuasai oleh ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup kuat. Napoleon Hill pernah menulis bahwa semua kesuksesan berawal dari satu benih, keinginan yang menyala, desire yang membakar. Tapi keinginan itu tak akan hidup tanpa autosugesti, bisikan yang kau tanam di dalam pikiranmu sendiri, berulang hingga menjadi iman. Sekarang, bayangkan ini, setiap pagi, sebelum dunia sibuk, sebelum notifikasi, sebelum pikiran liar mengambil alih, kau berdiri di depan cermin, kau menatap matamu sendiri, kau ucapkan 7 kali kalimat sederhana, 7 kali dengan hati, dengan keyakinan. Kata-kata itu menembus ke dalam jiwa, kata-kata itu mengguncang sel-sel tubuhmu, menyentuh energi semesta, mengetuk pintu takdir. Mungkin terdengar sederhana, tapi apakah kau sadar? Kata-kata adalah doa, kata-kata adalah energi, kata-kata adalah perintah kepada alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar tidak membantah. Ia hanya menerima, mencatat, mengulang, lalu membentuk kenyataan. Kau pernah merasakan bagaimana satu kata bisa menghancurkan hatimu? Begitu pula sebaliknya, satu kata bisa menghidupkan kembali semangatmu. Itu kekuatan kata. Itulah kekuatan ucapan. Tapi sebelum kita bicara tentang kalimat yang akan kau ulang 7 kali setiap pagi, izinkan aku bertanya padamu, apakah kau siap berhenti menjadi korban dari pikiranmu sendiri? Apakah kau siap berhenti mengatakan bahwa kau tidak mampu, tidak layak, tidak mungkin? Apakah kau siap membuka pintu baru, walau hatimu masih bergetar oleh keraguan? Bayangkan hidupmu seperti sebuah kebun. Selama ini, mungkin kau menanam benih ketakutan, benih keraguan, benih rasa tidak cukup. Dan lihatlah apa yang tumbuh. Duri, rumput liar, kesedihan. Tapi jika mulai esok pagi, kau tanam benih baru. Benih iman, benih keyakinan, benih keberlimpahan. Apa yang akan tumbuh? Pohon cahaya, pohon rezeki, pohon keberanian. Setiap pagi adalah kesempatan baru. Setiap pagi adalah kelahiran baru. Tapi kebanyakan orang melewatinya begitu saja. Mereka bangun dengan pikiran yang sama, kata-kata yang sama, kebiasaan yang sama. Tidak heran hidup mereka pun sama. Namun kau berbeda, karena kau berada di sini sekarang. Mendengar kata-kata ini bukan kebetulan. Semesta menuntunmu. Doa-doa yang kau panjatkan tidak hilang. Mereka menjelma dalam bentuk pesan ini. Ada kunci yang sudah lama kau pegang, tapi mungkin kau lupa. Kunci itu adalah suara hatimu sendiri. Autosugesti. Iman. Kata-kata yang kau pilih untuk diulang. Napoleon Hill menyebutnya sebagai jembatan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Saat kau mengulang kata dengan penuh iman, bawah sadarmu patuh. Ia mulai menarik situasi, orang, dan kesempatan ke dalam hidupmu. Ingat, hidupmu adalah cermin dari pikiranmu.
Jika di dalamnya penuh rasa takut, cerminnya pun memantulkan kegagalan. Tapi jika di dalamnya kau tanam keberanian, iman, dan keyakinan, cermin itu akan berubah. Maka dengarkan baik-baik, kau tidak sendirian, kau tidak kalah, kau tidak terjebak, kau sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan ini akan berubah arah mulai sekarang. Bayangkan api kecil, di tengah malam yang gelap, api itu hampir padam. Tapi kau tiup perlahan. Kau lindungi dengan kedua tanganmu. Kau beri oksigen. Kau jaga agar ia tetap menyala. Itulah yang sedang kita lakukan hari ini. Menyalakan kembali api di dalam dirimu. Karena sesungguhnya jawaban itu sudah dekat. Lebih dekat dari napasmu sendiri. Kau tidak perlu menunggu dunia berubah. Kau hanya perlu mengubah kata-kata yang kau bisikkan setiap pagi. Berhentilah bertanya kapan hidupmu berubah. Mulailah bertanya, apa yang kuucapkan setiap hari? Apa yang kuizinkan masuk ke dalam pikiranku? Apa yang kuulang dalam doaku, dalam monologku, dalam percakapanku dengan diriku sendiri? Itulah akar segalanya. Dan jika akarnya sehat, pohonnya akan tumbuh kuat. Jadi hari ini, aku ingin kau merasakan satu hal, harapan. Karena meski gelap, selalu ada cahaya kecil yang menunggu untuk ditemukan. Meski kau merasa lelah, selalu ada kekuatan yang masih tersisa. Meski kau merasa gagal, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Hidupmu bisa berubah. Dan perubahan itu tidak menunggu esok. Ia dimulai hari ini. Ia dimulai saat kau memutuskan untuk percaya. Ia dimulai saat kau memilih kata-kata baru untuk menanam dalam jiwamu. Maka aku ingin kau berjanji pada dirimu sendiri. Esok pagi, sebelum apapun, sebelum kau membuka ponsel, sebelum pikiranmu dikuasai oleh dunia luar, kau berdiri di depan cermin dan kau ucapkan kalimat itu 7 kali. Ucapkan dengan penuh keyakinan. Ucapkan dengan iman. Ucapkan seperti doa. Apakah kau bisa merasakannya? Getaran kecil di dalam dadamu? Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang bangkit. Itu adalah tanda bahwa semesta menjawab panggilanmu. Itu adalah tanda bahwa perjalanan barumu sudah dimulai. Dan sebelum kita melanjutkan lebih dalam, aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas. Rasakan detak jantungmu. Bisikkan dalam hati, aku masih di sini. Aku masih punya kesempatan. Aku masih bisa berubah. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kau merasa seakan ada suara di dalam dirimu yang berkata, "Ini untukku," maka aku mengundangmu untuk mendukung perjalanan ini. Tekan tombol suka dan subscribe sekarang juga, karena kita akan berjalan bersama. Lebih dalam, lebih jauh, menuju cahaya yang menunggu di ujung jalan ini. Bayangkan kembali pagi itu, udara segar, cahaya lembut, dan kau berdiri di hadapan cermin. Suaramu bergetar pelan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kata-kata yang keluar bukan lagi sekadar bunyi. Mereka adalah getaran, doa, perintah pada alam bawah sadar. Inilah awal perubahan. Napoleon Hill berkata, pikiran adalah hal nyata. Ia memiliki bentuk, memiliki kekuatan. Pikiran yang diulang dengan penuh iman menjadi magnet. Magnet yang menarik kejadian, orang, bahkan rezeki ke dalam hidupmu. Kau pernah melihat bagaimana seseorang yang penuh keyakinan seolah selalu mendapatkan jalan? Itu bukan kebetulan. Itu hukum semesta. Tapi bagaimana cara kerjanya? Mari kita masuk lebih dalam. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap kalimat yang kau ulang 7 kali setiap pagi, masuk melalui pintu pikiran sadar. Lalu perlahan, ia turun ke dalam gudang besar, pikiran bawah sadar. Bawah sadar tidak pernah tidur. Ia menerima, menyimpan, dan mengolah apapun yang kau berikan. Ia tidak membedakan antara benar atau salah, antara mungkin atau mustahil. Ia hanya menuruti perintah. Bayangkan bawah sadarmu seperti tanah subur.
Jika kau menanam benih iman, tumbuhlah keyakinan. Jika kau menanam benih keberlimpahan, tumbuhlah rezeki. Jika kau menanam benih syukur, tumbuhlah kedamaian. Tapi jika kau biarkan benih ketakutan, keraguan, dan rasa tidak layak, tanah itu pun menumbuhkan duri yang melukai dirimu sendiri. Inilah sebabnya mengapa ucapan itu penting. Inilah sebabnya mengapa setiap pagi kau perlu menanam kata yang tepat. Bukan kata sembarangan, tapi kata yang membawa energi perubahan. Kau mungkin bertanya, tapi apakah mungkin hanya dengan mengucapkan 7 kali setiap pagi, hidupku berubah? Aku akan menjawab dengan pertanyaan lain. Bukankah hidupmu saat ini terbentuk dari apa yang kau ucapkan dan pikirkan setiap hari? Bukankah rasa takutmu, rasa ragumu, semua lahir dari kata-kata yang terus kau ulang dalam hati? Jika kata-kata negatif bisa menciptakan penderitaan, mengapa kata-kata positif yang penuh iman tidak bisa menciptakan keajaiban? Semesta ini bekerja dengan hukum, getaran. Doa adalah getaran. Kata-kata adalah getaran. Pikiran adalah getaran. Saat getaranmu selaras dengan keyakinan, pintu-pintu rezeki terbuka. Situasi yang dulu tampak mustahil tiba-tiba menjadi nyata. Orang-orang yang tepat datang ke hidupmu. Peluang yang tak terduga muncul di hadapanmu. Ingat, bukan hanya kata-katanya yang penting, tapi energi di baliknya. Jika kau mengucapkan tanpa hati, ia hanyalah bunyi kosong. Tapi jika kau ucapkan dengan keyakinan, dengan iman, dengan doa, maka kata itu hidup. Ia menembus ruang tak terlihat, ia mengetuk pintu semesta. Sekarang, dengarkan dirimu sendiri. Bayangkan kau berdiri di depan cermin, dan kau berkata, "Aku pantas berhasil. Aku pantas bahagia. Aku pantas menerima rezeki melimpah. Aku percaya pada diriku. Aku percaya pada semesta. Aku percaya pada doa." Ulangi 7 kali. Rasakan bagaimana tubuhmu bergetar. Rasakan bagaimana jiwamu merespons. Mungkin di awal terdengar canggung. Mungkin hatimu berkata, apakah ini benar? Apakah aku sungguh pantas? Itu wajar, karena pikiran lamamu masih melawan. Pikiran lama ingin mempertahankan status quo. Tapi jika kau terus bertahan, terus mengulang, terus memberi makan bawah sadar dengan kata baru, perlahan suara ragu itu melemah. Dan suara iman menjadi lebih kuat. Itulah momen aha. Saat kau menyadari, aku bukan korban keadaan. Aku pencipta. Aku memiliki alat di dalam diriku sendiri. Aku memiliki kunci untuk membuka pintu baru. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Tapi kita bisa menyebutnya doa yang terarah. Doa yang dipandu oleh kata-kata. Doa yang mengikat pikiran dengan iman. Dan saat pikiran, iman, dan tindakan bersatu, keajaiban tak terelakkan. Pernahkah kau mendengar tentang mastermind? Hill mengajarkan bahwa ketika 2 atau lebih pikiran bersatu dalam harmoni, lahirlah kekuatan baru. Sekarang, bayangkan mastermind di dalam dirimu. Pikiran sadarmu dan pikiran bawah sadarmu bersatu. Ditambah imanmu kepada Allah, kepada doa, kepada semesta. Itulah mastermind sejati. Gabungan kekuatan yang tak terbatas. Dan semuanya dimulai dengan ucapan sederhana. 7 kali setiap pagi. Seakan engkau sedang mengetuk pintu langit. Apakah kau bisa membayangkannya? Hidupmu tidak lagi statis. Hidupmu bergerak. Hidupmu berubah. Bayangkan kau berjalan di jalan setapak yang gelap. Kau merasa sendirian, tapi tiba-tiba ada lentera kecil yang menyala. Lentera itu adalah kata-kata yang kau ulang setiap pagi. Semakin kau ulang, semakin terang cahayanya. Hingga jalan yang tadinya gelap kini terang benderang. Kau bisa melihat arahmu. Kau bisa melangkah lebih berani. Saat kau mulai melakukan ini, sesuatu akan terasa berbeda. Mungkin awalnya kecil, kau merasa lebih ringan, lebih tenang. Ada energi baru yang muncul. Itu tanda bahwa
bawah sadar mulai bekerja. Itu tanda bahwa semesta mulai menjawab. Jangan remehkan tanda-tanda kecil itu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari getaran halus, dari bisikan kecil, dari doa yang diulang dengan setia. Aku ingin kau mengingat satu hal. Imanmu adalah bahan bakar. Kata-katamu adalah kendaraan. Tujuanmu adalah takdirmu yang baru. Kau hanya perlu terus berjalan, terus mengulang, terus percaya. Dan saat kau ragu, tanyakan pada dirimu, lebih baik aku hidup dengan pikiran lama yang membatasiku, atau aku memilih pikiran baru yang membebaskanku? Lebih baik aku percaya pada ketakutan, atau aku percaya pada iman? Kau selalu punya pilihan, dan pilihan itu menentukan jalanmu. Hari ini, kau telah menemukan alat itu. Kau telah menemukan kunci. Tidak lagi kau berjalan dengan tangan kosong. Kau membawa doa dalam bentuk kata. Kau membawa senjata dalam bentuk iman. Kau membawa cahaya dalam bentuk autosugesti. Maka jangan biarkan hari-harimu lagi kosong. Jangan biarkan pagi-pagimu lagi berlalu tanpa makna. Gunakan setiap pagi sebagai pintu. Masuki hari dengan ucapan yang menggetarkan jiwamu. Karena hidupmu sedang menunggu untuk berubah. Dan perubahan itu dimulai dari dalam dirimu sendiri. Setiap kali kau mengulang kata itu 7 kali setiap pagi, kau sedang menyalakan sebuah api. Tapi jangan salah paham. Api itu tidak akan langsung membesar menjadi kobaran besar. Ia akan berawal kecil, seperti percikan. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka mengira jika hari pertama tak ada keajaiban, maka semua sia-sia. Padahal benih yang baru ditanam perlu waktu untuk tumbuh. Inilah saatnya berbicara tentang disiplin, tentang kesabaran, tentang latihan harian yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya membangun pondasi baru dalam hidupmu. Napoleon Hill menyebutnya persistensi, ketekunan yang tidak tergoyahkan. Bayangkan seorang petani, ia menanam benih di tanah. Ia tahu, esok pagi, ia tidak bisa berharap langsung memetik buah. Ia harus menyirami, merawat, menjaga dari hama. Hari demi hari, kadang terasa membosankan, kadang terasa tidak ada perubahan, tapi ia percaya pada hukum alam. Ia tahu, jika ia tekun, benih itu pasti tumbuh. Demikian juga dengan pikiranmu. Kata-kata yang kau ulang 7 kali setiap pagi adalah benih, dan disiplinmu adalah air yang menyiraminya. Kau tidak boleh menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Karena di bawah tanah, benih itu sedang bekerja, akar sedang tumbuh. Dan suatu hari, pucuk hijau kecil akan muncul. Ingatlah, pikiran lama akan melawan. Kau akan mendengar suara dalam dirimu berkata, "Untuk apa? Tidak ada gunanya. Hidupmu tetap sama." Itu hanyalah bayangan masa lalumu. Itu hanyalah kebiasaan lama yang tidak ingin kau berubah. Tapi disitulah ujianmu. Kau harus memilih, apakah aku tunduk pada pikiran lama atau aku bertahan dengan kata-kata baru yang sedang kuciptakan. Disiplin bukan berarti keras kepala tanpa arah. Disiplin berarti kau menjaga janji dengan dirimu sendiri. Kau berkata, "Setiap pagi 7 kali aku akan ucapkan ini." Dan kau melakukannya, apapun yang terjadi. Bahkan saat kau malas, bahkan saat kau ragu, bahkan saat tidak ada hasil terlihat. Karena kau tahu, hasil sejati lahir dari ketekunan. Hill juga berbicara tentang organized planning, perencanaan teratur. Jadi, jangan hanya mengucapkan kata-kata. Hubungkan kata-kata itu dengan tindakan nyata. Jika kau berkata, "Aku pantas berhasil," maka mulai hari itu, kau bergerak dengan sikap orang yang pantas berhasil. Jika kau berkata, "Aku menerima rezeki melimpah," maka hari itu kau membuka matamu pada peluang yang mungkin dulu kau abaikan. Disiplin adalah jembatan antara kata dan kenyataan. Tanpa disiplin, kata hanyalah gema kosong. Dengan disiplin, kata berubah menjadi kenyataan. Sekarang,
Mari kita lakukan sebuah latihan. Tutup matamu. Tarik napas dalam. Bayangkan sebuah pintu di hadapanmu. Pintu itu tertutup rapat. Di baliknya, ada kehidupan yang kau impikan. Kedamaian, kebahagiaan, rezeki yang mengalir, orang-orang baik di sekitarmu. Kau tahu pintu itu bisa dibuka, tapi kuncinya hanya satu: konsistensi. Setiap kali kau mengulang kata 7 kali di pagi hari, kau sedang memutar kunci itu sedikit demi sedikit. Hari pertama, kunci mulai berputar. Hari ketiga, ia bergerak lebih jauh. Hari ke-30, kau mendengar suara klik lembut, dan pintu mulai terbuka. Apakah kau mengerti sekarang? Tidak ada kata-kata yang sia-sia jika diucapkan dengan iman dan diulang dengan disiplin. Setiap kata adalah anak tangga, dan kau sedang mendaki menuju kehidupan barumu. Tapi tentu, jalan ini tidak selalu mudah. Kau akan merasa bosan, kau akan merasa sendirian. Kau akan bertanya, mengapa aku harus terus melakukannya? Pada saat itulah, ingatlah metafora ini. Seekor burung kecil belajar terbang. Hari pertama ia jatuh, sayapnya lemah. Hari kedua, ia mencoba lagi, jatuh lagi. Hari ketiga, jatuh lagi. Tapi setiap kali jatuh, otot sayapnya menguat. Dan suatu hari, tanpa ia sadari, ia sudah mampu terbang bebas di langit. Kau adalah burung itu. Setiap pagi yang kau isi dengan kata, setiap kali kau melawan rasa malas, kau sedang melatih sayapmu. Hingga suatu hari, kau menyadari, aku sudah tidak terikat pada tanah yang lama. Aku bisa terbang. Latihan ini bukan hanya untuk mengubah pikiran. Ini juga latihan spiritual. Karena setiap kali kau mengulang kata dengan iman, kau sedang berdoa. Kau sedang menyelaraskan hatimu dengan kehendak Allah. Kau sedang mengirimkan niat murni kepada semesta. Dan doa yang diulang dengan iman tak akan pernah sia-sia. Napoleon Hill menyebut satu prinsip penting: transmutasi energi. Energi terkuat manusia ada pada keinginannya, pada dorongan hidupnya. Jika kau arahkan energi itu ke kata, ke iman, ke tujuan, maka energi itu berubah menjadi kekuatan yang mendorongmu. Itulah sebabnya, setiap kali kau ucapkan 7 kali, jangan hanya bibirmu yang bergerak. Biarkan tubuhmu, hatimu, energimu ikut bergetar. Aku tahu, mungkin ada kalanya kau merasa lelah. Kau ingin menyerah, tapi dengarkan ini. Menyerah tidak akan mempercepat jalanmu. Ia hanya akan mengembalikanmu ke titik awal. Lebih baik berjalan pelan tapi pasti, daripada berhenti dan kehilangan semuanya. Disiplin adalah cinta pada dirimu sendiri. Kau berkata, aku layak berubah. Karena itu, aku akan melatih diriku setiap hari. Maka mulai esok pagi, setelah kau mengucapkan kata itu 7 kali, lakukan satu hal kecil yang nyata. Bisa sesederhana menuliskan tujuanmu di kertas. Bisa sesederhana bersyukur atas satu hal yang kau miliki. Bisa sesederhana tersenyum kepada orang lain. Karena kata-katamu akan semakin kuat jika didukung tindakan. Ingat, perubahan bukan peristiwa ajaib dalam semalam. Perubahan adalah proses spiritual yang dipandu oleh disiplin, hari demi hari, ucapan demi ucapan, langkah demi langkah, hingga suatu hari kau berdiri di tempat yang berbeda. Kau menoleh ke belakang, dan kau hampir tidak mengenali dirimu yang dulu. Kau akan tersenyum dan berkata, semua itu berawal dari kata sederhana yang kuucapkan 7 kali setiap pagi. Bayangkan suatu pagi di masa depan, kau bangun dengan hati yang tenang, tidak lagi terburu-buru oleh rasa takut. Cahaya matahari menembus jendela, dan untuk pertama kalinya kau merasa, aku hidup dengan damai. Itu bukan kebetulan. Itu buah dari kata-kata yang selama ini kau tanam setiap pagi. Transformasi tidak datang dengan dentuman keras. Ia datang diam-diam, seperti embun yang menetes di daun. Lalu tiba-tiba kau menyadari, aku bukan orang yang sama lagi.
Inilah keajaiban terakhir dari perjalanan ini. Napoleon Hill menyebutnya Sixth Sense, indera keenam. Sebuah suara halus dari dalam yang membimbingmu, memberitahumu arah, mengingatkanmu pada kesempatan. Itu bukan sihir. Itu adalah hasil dari pikiran bawah sadar yang sudah selaras dengan iman dan tujuanmu. Kau lebih peka, kau lebih sadar, kau lebih terhubung dengan semesta. Ketika dulu kau merasa semua pintu tertutup, kini kau melihat begitu banyak jalan terbuka. Ketika dulu kau merasa sendirian, kini kau merasakan energi semesta mendukungmu. Ketika dulu doa terasa seperti kata yang hilang di udara, kini kau merasakan doa itu kembali dengan jawaban. Bayangkan seorang pengembara yang lama berjalan di padang pasir. Haus, letih, hampir menyerah. Tapi ia terus melangkah. Hingga suatu hari, ia melihat oasis. Air jernih, pohon rindang, kehidupan. Begitulah perjalananmu. Kau telah berjalan melewati rasa sakit, melewati keraguan, melewati malam gelap. Dan kini, di hadapanmu ada kehidupan baru. Hidup yang penuh iman, hidup yang penuh energi, hidup yang penuh rezeki. Transformasi ini tidak hanya terlihat dari luar, tapi terutama dari dalam. Kau lebih sabar, kau lebih percaya, kau lebih mudah bersyukur. Dan anehnya, saat kau berubah dari dalam, dunia di luar pun ikut berubah. Orang-orang memperlakukanmu berbeda, peluang mendekat, rezeki mengalir. Itulah hukum semesta. Kau tidak bisa mengubah dunia tanpa mengubah dirimu terlebih dahulu. Dan kau telah melakukannya. Sekarang lihatlah kembali perjalanan ini. Blok pertama, kau merasakan sakit. Kau merasa seolah tidak ada jalan, tapi ada satu percikan harapan. Blok kedua, kau menemukan alat itu, kata-kata yang diulang 7 kali setiap pagi. Blok ketiga, kau belajar tentang disiplin, tentang ketekunan, tentang ritual sederhana yang mengubah segalanya. Dan kini, di blok keempat ini, kau merasakan hasilnya. Transformasi nyata, hidup baru, tujuan baru. Apakah kau bisa merasakannya? Bayangan masa lalumu perlahan memudar. Luka yang dulu membebanimu tidak lagi mengikatmu. Kau lebih ringan, kau lebih bebas, kau lebih berani menatap masa depan. Napoleon Hill mengajarkan Golden Rule, aturan emas. Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Kau mulai menerapkannya tanpa sadar. Karena hatimu kini penuh cahaya, kau pun memancarkan cahaya kepada orang lain. Kau memberi lebih dari yang diharapkan. Dan setiap kali kau memberi, semesta mengembalikan lebih banyak lagi. Hidupmu kini seperti sungai yang mengalir. Rezeki datang bukan karena kau mengejarnya dengan panik, tapi karena kau selaras dengannya. Kau seperti magnet. Kau menarik kebaikan, menarik kesempatan, menarik kebahagiaan. Dan yang paling indah adalah ini, kau tidak lagi diperintah oleh ketakutan. Kau menguasainya. Hill berkata, ada 6 ketakutan utama yang menahan manusia. Takut miskin, takut sakit, takut ditolak, takut tua, takut kehilangan, takut mati. Tapi kini kau menyadari, semua itu hanyalah bayangan. Kau tidak lagi tunduk pada bayangan. Kau berdiri tegak dalam cahaya iman. Transformasi sejati adalah ketika kau bisa berkata, aku bukan lagi korban pikiranku. Aku adalah pemiliknya. Aku memilih kata yang kutanam. Aku memilih pikiran yang kuberi makan. Aku memilih jalan yang kulalui. Sekarang, bayangkan dirimu setahun dari hari ini. Kau masih melakukan ritual itu 7 kali setiap pagi. Kau masih menjaga disiplin itu, tapi hidupmu sudah sangat berbeda. Kau lebih tenang, lebih berlimpah, lebih selaras. Orang-orang melihatmu dan berkata, apa yang berubah darimu? Dan kau tersenyum, karena jawabannya sederhana. Aku mengubah kata-kataku, dan kata-kataku mengubah hidupku. Lalu bayangkan dirimu 5 tahun dari hari ini.
Kau sudah mencapai tujuan yang dulu hanya kau bayangkan samar-samar. Kau sudah merasakan rezeki yang mengalir deras. Kau sudah merasakan doa yang terjawab. Dan semua itu bermula dari satu keputusan kecil, mengulang 7 kali setiap pagi. Hidupmu kini bukan hanya milikmu. Hidupmu menjadi inspirasi bagi orang lain. Mereka melihatmu sebagai bukti bahwa perubahan itu nyata, bahwa siapapun bisa bangkit jika mereka mau memulai dari dalam. Dan disinilah perjalanan ini berakhir, atau lebih tepatnya, sebuah awal baru dimulai. Karena sesungguhnya tidak ada akhir. Setiap pagi adalah awal. Setiap kata yang kau ulang adalah awal. Setiap doa yang kau panjatkan adalah awal. Ingat ini baik-baik. Kau sudah memiliki kunci. Kau sudah memiliki alat. Kau sudah memiliki kekuatan. Jangan lepaskan. Jangan biarkan pagi-pagimu kembali kosong. Isi dengan kata, isi dengan iman, isi dengan doa. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan getaran kecil di dalam dadamu berkata, "Ini untukku," maka aku ingin kau melakukan satu hal sederhana. Klik tombol subscribe sekarang juga. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Mulailah, ulangi 7 kali. Bangkitlah, dan lihatlah hidupmu berubah.